Masyarakat pesisir Sulawesi Tengah tidak dapat dilepaskan dari olahan berbahan baku ikan laut. Misalnya saja adalah ikan cakalang. Jenis ikan dari keluarga ikan tuna yang banyak terdapat di perairan Indonesia. Selain populer sebagai olahan yang diasap, ikan cakalang juga dapat dijadikan sebagai bahan isi olahan lalampa. Ikan cakalang termasuk mudah matang saat dibakar, sebab kulit ikan cakalang sangat tipis dan dagingnya juga sangat lembut. Kita harus rajin membolak-balik ikan agar dapat matang secara serempak. Paling baik adalah dibakar di atas bara api kecil. Jika kulit ikan sudah mulai mengelupas, pertanda ikan cakalang sudah matang dan dapat diangkat. Ikan diproses lebih lanjut saat masih hangat. Pertama, yang harus dipisahkan adalah bagian kepalanya. Baru kemudian bagian tulang ikan, ekor, dan durinya. Bagian ini harus kita pisahkan secara seksama, sehingga tidak ada yang tertinggal bersama daging ikan. Tahap berikutnya, daging ikan cakalang harus kita suar-suir. Ini sekaligus untuk memeriksa duri ikan yang mungkin masih tertinggal. Ukuran suar-suir dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Semakin lembut, semakin baik. Bahan utama membuat olahan lalampa adalah beras ketan putih. Beras ketan yang telah bersih harus dicuci pada air mengalir. Istilahnya dilimbang. Intinya adalah membuang butiran halus akibat penggilingan, sehingga beras ketan menjadi lebih bersih dan kesat. Selanjutnya, beras ketan harus dikukus hingga matang. Olahan lalampa adalah makanan khas yang dapat dibuat oleh siapa saja di Sulawesi Tengah, sehingga olahan ini seringnya hanya dibuat secara rumahan saja. Santan direbus hingga mendidih. Santan ini akan digunakan sebagai bahan mengaron beras ketan yang dikukus. Lama memasak santan ini kira-kira selama setengah jam. Kita harus mengaduknya agar tidak pecah atau mendidih terlalu panas. Uniknya, beras ketan dicampur dengan santan di wadah berbeda. Proses mengaron ini tidak sama, misalnya dengan cara membuat olahan lain semisal buyu ataupun katiri. Kedua bahan dicampur saat masih panas. Dengan tambahan santan, beras ketan putih ini akan menjadi semakin harum. Semakin banyak santan yang ditambahkan, semakin baik, karena rasa olahannya nantinya akan menjadi semakin kuat. Bumbu olahan lalampa adalah rica atau cabai merah. Masyarakat Sulawesi menyukai rasa pedas yang kuat. Otomatis rica yang harus kita tumbuk juga banyak. Bumbu lainnya adalah bawang merah dan putih. Bumbu kemudian ditumis. Daging ikan ditambahkan saat bumbu sudah matang. Proses memasak isi lalampa ini sekitar seperempat jam. Tidak boleh terlalu lama sebab daging tunanya akan menjadi terlalu kering. Bungkus olahan lalampa adalah daun pisang. Ketan akan diisikan sekitar 2 centong nasi. Baru kemudian diberi tambahan isi di atasnya. Barulah daun pisang digulung. Secara otomatis bentuk lalampa akan berubah menjadi lonjong. Baiknya daun pisang terdiri dari 2 atau 3 lapis supaya tidak sobek saat dibakar. Selain lalampa, beras ketan dapat diolah menjadi gogos. Gogos dibuat dari bahan yang sama akan tetapi tanpa isi ikan. Bentuk gogos biasanya adalah segitiga dan hanya berisi ketan saja. Gogos akan dijepit berpasangan dengan bambu. Lalampa dan gogos dapat dibakar secara bersamaan.
Ini adalah proses terakhir membuat olahan tradisional banggai ini. Kedua olahan dapat kita bakar hingga pembungkusnya layu dan berubah warna. Sebenarnya, isi di dalam bungkus olahan ini telah matang semuanya. Membakar ini lebih pada tujuan estetik, agar bungkus yang terbakar dapat memunculkan kesan hangat pada olahan di dalamnya. Kedua olahan ini sangat nikmat disantap saat masih hangat. Proses membakar ini seringnya dilakukan pada saat olahan dijajakan. Jadi, ketika konsumen membeli, olahan yang dijajakan sedang hangat-hangatnya. Komunitas masyarakat Bugis di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah cukup banyak. Sehingga tak heran jika di kota Luwuk misalnya, banyak yang mengolah beras ketan putih menjadi olahan katiri. Sejenis kue lapis, tetapi ini khas suku Bugis. Beras ketan putih harus dicuci dahulu dan dilimbang beberapa kali agar bersih. Tahap selanjutnya adalah membuat aronan beras ketan. Santan dimasak terlebih dahulu dengan ditambah sedikit garam, baru kemudian ditambahkan pewarna dalam takaran secukupnya. Setelah cukup diaduk, beras ketan lalu dimasukkan. Proses pembuatan aronan ini memang khas untuk kue katiri, yang mana nyala api tidak boleh terlalu besar. Selain itu, kita harus terus mengaduknya hingga beras ketan menjadi setengah matang dan serupa bubur. Beras ketan kemudian dipindahkan ke dalam soblok, kemudian dikukus hingga matang. Beras ketan akan matang setelah dikukus selama setengah jam. Barulah kemudian kita dapat memindahkannya ke atas talam atau loyang. Seringnya adalah talam plastik, sebab dengan talam plastik bahan dapat ditekan-tekan agar menjadi padat dan rata. Selanjutnya, kita dapat mengoleskan adonan lain yang merupakan campuran telur ayam dan gula. Adonan yang dioleskan ini adalah adonan pembatas. Kita tidak boleh mengolesnya terlalu banyak, sebab nanti masih akan ada adonan lain yang ditambahkan. Adonan untuk lapisan kedua paling utama adalah gula merah. Gula merah diparut hingga halus, kemudian ditambah dengan bahan-bahan lain, semisal gula pasir, santan, dan juga telur ayam. Semua bahan ini harus kita kocok hingga mengembang. Untuk membuat kue katiri, adonan kedua ini tidak boleh dikocok dengan mesin, semisal blender, karena hasilnya malah akan susah mengembang. Lapisan kedua kue katiri dituangkan saat ketan sedang dikukus. Ini adalah satu-satunya cara membuat lapisan kedua. Jika dituangkan di luar pengukusan, tidak dapat mengembang seperti diharapkan. Dul, kalau sudah matang, angkat ya. Oh, ya Bu. Kue katiri matang setelah dikukus selama kurang lebih setengah jam. Loyang atau talam harus didinginkan selama beberapa puluh menit dahulu. Barulah kue katiri dapat dipotong atau dikemas. Bu, ini Bu yang sudah matang, Bu. Ya. Ini Bu ya, yang sudah dipotong. Silakan. Enak, Bu. Saya tinggal ke belakang lagi, Bu.
Katiri dapat dipotong setelah dingin. Itu pun harus dengan pemotong yang tajam dan tipis, sehingga hasil potongannya halus. Sebagai kue basah, katiri hanya dibuat ketika ada pesanan saja. Biasanya dari konsumen yang sedang pesta atau sedang menggelar acara tertentu.